Aku masih ingat betul hari pertama dia datang ke rumah, namanya Rini. Usianya mungkin baru lewat 20 tahun, tapi raut wajahnya menyimpan sesuatu yang lebih tua, seperti seseorang yang sudah terlalu lama terbiasa dengan capek, tapi tetap memilih diam. Dia datang sebagai pembantu. Disarankan oleh tetangga depan rumah yang bilang dia butuh pekerjaan setelah ibunya sakit. Aku menyambutnya tanpa banyak tanya. Saat istriku baru pindah kerja keluar kota, dan aku tinggal sendirian di rumah besar ini. Butuh seseorang untuk membantu-bantu, itu saja. Awalnya semua berjalan biasa saja. Rini tak banyak bicara, tapi selalu sigap. Pekerjaannya rapi, gerak-geriknya sopan. Tapi justru dari situ, diam-diam, aku mulai memperhatikannya lebih dari sekedar orang yang membantu urusan rumah. Ada hal dalam dirinya yang tak bisa aku jelaskan, mungkin caranya menunduk saat berbicara. Mungkin juga caranya mengumpulkan lengan bajunya saat mencuci, mempublikasikan bekas-bekas luka kecil di lengan yang tak pernah ia ceritakan. Setiap malam, ketika rumah mulai hening dan hanya suara detik jam dinding yang terdengar, aku malah sibuk memikirkan dia. Di hari-hari berikutnya berjalan pelan, tapi entah bagaimana terasa berubah. Rini mulai lebih sering menatap mataku saat berbicara. Tatapannya masih sopan, tapi ada semacam pertanyaan yang tersembunyi di sana. Aku pura-pura tidak sadar, tapi tubuhku seringkali bereaksi sebaliknya. Aku mulai mencari-cari alasan untuk tetap di rumah, menunda pekerjaan hanya agar bisa mendengar suara menyapa dari dapur. Suatu malam, saat hujan turun deras dan listrik padam, aku berada di ruang tamu dengan lilin kecil di atas meja. Rambutnya sedikit basah, mungkin baru selesai mencuci. Dia tampak kaget saat aku datang mendekat, tapi tak berkata apa-apa. Kami hanya diam, duduk berseberangan, diterangi cahaya yang redup dan suara rintik hujan di luar. Entah apa yang mendorongku saat itu, tapi aku berkata pelan. "Kamu gak takut tinggal di rumah sebesar ini?" Dia menoleh perlahan. "Yang bikin takut bukan rumahnya, Pak, tapi kesepiannya." Kalimat itu masuk begitu saja ke kepalaku, dan menetap. Karena sebenarnya, itu juga yang kurasakan. Rumah ini terlalu hening, dan kenyamanan itu bisa menelan siapapun yang tak kuat berdamai dengan sepi. Besoknya, Rini tak lagi menunduk saat bicara. Ia mulai menjawab leluconku dengan senyum. Terlebih lagi, suatu kali, ia menyentuh ringan lenganku saat aku berpura-pura kesakitan karena kena ujung meja makan. Ringan tapi cukup untuk membuatku kehilangan fokus seharian. Aku tahu ini salah. Aku tahu dia hanya pembantu. Tapi, perasaan manusia kadang tak butuh izin untuk tumbuh. Puncaknya terjadi di malam yang tak kuduga. Aku baru pulang dari kantor, kelelahan, dan mendapati rumah dalam keadaan gelap. Lampu padam, tapi aroma masakan masih tersisa di udara. Saat aku masuk ke ruang tengah, dia berdiri di sana, dengan wajah yang tak lagi sama. "Maaf Pak, saya belum sempat menyalakan lilin." Aku mengangguk, tapi tak bergerak. 1-2 langkah membuat jarak kami hilang. Tanganku menyentuh bahunya. Dia tidak mundur. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. "Kadang, kita tidak butuh alasan buat merasa butuh." Dan malam itu, dalam diam dan temaram lilin, kami seperti dua orang yang sedang mencari hangat. Bukan pelukan. Bukan mencium. Tapi kejujuran yang telanjang. Segala yang tak pernah terucap selama ini, mengalir lewat bisikan, lewat kedekatan yang tak diukur oleh kulit, tapi oleh luka. Kami bicara tanpa suara, hanya napas yang saling mendekat. Dan saat ia menyandarkan kepalanya di dadaku, aku tahu, ini bukan sekadar pelarian. Ini adalah dua orang yang sama-sama kelelahan, dan memilih tenggelam, meski hanya semalam. Dan tak ada sesuatu yang jadi alasan ketika kami harus saling memberi. Mengisi. Melepaskan keinginan untuk ditumpahkan dalam satu keadaan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Rini seperti mengerti keadaan dasar hatiku. Seperti halnya aku tahu apa yang jadi keinginannya.
Dua manusia yang sama-sama lena, kami menari, berlari, dan berujung terjatuh dalam lembah keindahan yang terlarang. Kami tenggelam. Pagi harinya, suasana berubah. Ia tetap membuatkan sarapan seperti biasa, tapi tanpa senyum. Aku duduk di meja makan dengan dada sesak. "Rini," kataku pelan. Ia tak menoleh. "Saya tahu ini tidak benar, Pak." Suaranya pelan tapi tegas. "Saya cuma pengin didengar. Tapi saya bukan wanita yang bisa Bapak simpan di belakang cerita Bapak." Saya tak mampu menjawab. Sejak hari itu, ia tak lagi menyentuhku, pun dengan matanya. Dan sebulan kemudian, dia pamit. Katanya ibunya sudah membaik, dan dia ingin kembali ke kampung halaman. Tak banyak yang bisa kukatakan selain itu. Maaf dan terima kasih. Kini rumah ini kembali sepi. Tapi berbeda karena sepinya tak lagi kosong, melainkan penuh dengan gema kenangan yang tak bisa kulupakan. Setiap sudut rumah ini menyimpan suara langkahnya, senyumnya, dan diamnya yang dulu tak ku mengerti. Kadang, aku masih memimpikannya. Bukan sebagai pembantu, bukan sebagai wanita yang pernah singgah. Tapi sebagai seseorang yang mengajarkanku bahwa kesepian paling dalam tidak datang saat kita sendiri, tapi saat kita tak bisa memiliki yang kita tahu, pernah begitu dekat. Seperti itulah secuil ceritaku yang sampai saat ini masih terus teringat kenangannya dan itu menjadi pengalaman dalam hidupku. Pengalaman yang tentunya sangat indah bagiku, dan sangat menyakitkan bagi istriku, jika dia tahu. Apa kalian juga punya pengalaman yang sama? Silahkan ditulis di kolom komentar. Oke Sobat Gedang Ceritaki, segitu dulu ceritanya dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Kalau memang cerita ini menghibur kalian, silahkan kasih tanda jempol dan bila perlu dipencet tombol subscribe-nya, biar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita yang menarik dari channel kesayangan ini. Semoga kalian tetap sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Bye.